Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasional bank syariah. Adapun topik yang akan dibahas itu yang pertama ada definisi, asas, dan tujuan bank syariah. Kedua ada fungsi bank syariah. Ketiga ada sistem operasional bank syariah. Yang keempat ada prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Yang kelima ada prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang keenam ada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Adapun definisi asas dan tujuan bank syariah itu yang pertama ada dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank itu terbagi atas dua. Yang pertama bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum, konvensional, dan bank perkreditan rakyat. Di kedua jenis bank konvensional tersebut, sistem operasi didasarkan pada prinsip simpan pinjam dengan keuntungan penabung didasarkan atas bunga dari uang yang disimpankan ke bank dan keuntungan bank diperoleh atas bunga dari uang yang dipinjamkan. Sistem operasional bank konvensional hanya tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan, sehingga diperbolehkan memberi pinjaman pada usaha yang tidak halal, tetapi dibolehkan secara hukum. Adapun fungsi bank syariah itu terbagi atas 4. Yang pertama, fungsi manajer investasi. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau sahibul ma'al. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Yang kedua itu fungsi investor. Fungsi investor ini sebagai penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Yang ketiga adalah fungsi sosial, yang mana ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada 2 instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau siswaf, dan instrumen qardul hasan. Yang terakhir, fungsi jasa keuangan. Fungsi ini dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan keliling, transfer, inkasa, pembayaran gaji, letter of warranty, letter of credit, dan lain sebagainya. Adapun sistem operasional bank syariah itu dimulai dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disalurkan oleh bank syariah. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dan jual beli, dan fee dari sewa, dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Terus pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Yang terakhir, selain melakukan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan sistem operasional bank syariah terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Jika dibandingkan dengan sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. Terus ada prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama itu ada penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah itu berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah itu dibagi atas menjadi 2. Yang pertama wadiah yadamana dan wadiah yatamana. Wadiah yadamana itu adalah
titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan wadiyat amanah itu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai penitip mengambil kembali titipannya. Yang kedua ada penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha yang dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Pengelolaan usaha, pihak yang menyediakan dana disebut sebagai sahibul ma'al, sedang pihak yang mengelola usaha disebut sebagai mudarib. Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi jadi 3. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustakara. Mudharabah mutlaqah itu adalah mudharabah yang memberi kuasa kepada mudarib secara penuh dan untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Kalau mudarabah muqayyadah itu adalah sahibul ma'al memberi batasan kepada mudarib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat pemasok maupun konsumen. Adapun mudharabah mustakara itu adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Adapun prinsip penyaluran dana bank syariah, yang pertama itu prinsip jual beli, di mana prinsip ini mengandung dibagi menjadi 3. Yaitu pertama itu jual beli dengan skema murabahah. Jual beli dengan skema murabahah itu adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus yang kedua itu ada jual beli dengan skema salam, di mana pelunasannya itu dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Yang ketiga adalah jual beli dengan skema istisna, di mana jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Adapun prinsip investasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama investasi dengan skema mudharabah dengan investasi dengan skema musyarakah. Investasi dengan skema mudharabah itu yaitu penyaluran dana dengan skema mudharabah sebagai penghimpunan dana dalam transaksi penghimpunan dana dalam mudarib atau pengelola dana, sedangkan nasabah, penabung atau pedosan atau deposan adalah sahibul ma'al atau pemilik dana. Terus yang kedua itu investasi dengan skema musyarakah. Investasi ini adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu saat tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Terus yang ketiga itu ada prinsip sewa, di mana prinsip sewa ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama sewa dengan skema ijarah dan sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama itu sewa dan skema ijarah, di mana sewa ini adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Terus yang kedua itu sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa ini adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Terus ada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Fungsi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu prinsip wakalah, yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberi mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang atau mewakil kepada orang lain atau wakil dalam hal-hal yang diwakilkan. Yang kedua ada prinsip kafalah, yang merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mukful anhu ashil. Yang ketiga prinsip hawalah, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang atau muhil kepada orang lain yang menanggungi atau muhal alai. Yang keempat ada
Prinsip SARF adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Dan yang kelima ada prinsip ijara, di mana prinsip ini merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Ijarah bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat disebut upah mengupah. Adapun larangan bagi bank syariah. Larangan bagi bank syariah bagi BUS dan US diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Disebutkan bahwa baik BUS maupun US dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan US, dan melakukan kegiatan usaha peransuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.